Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dimanapun pada saat ini kita semua berada, kita senantiasa berlimpah sukacita dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di dalam Sapaan Gembala. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8 demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Liriknya seperti ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di balik lagu Mengikut Yesus Keputusanku ternyata ada sebuah kisah yang sangat mengharukan. Di India, tepatnya di daerah Assam, ada satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak yang dibunuh di depan halayak ramai karena mereka memilih untuk mengikut Yesus. Mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka memilih untuk tidak mengingkari iman sampai garis akhir pertandingan kehidupan mereka. Ada harga memang yang harus dibayar ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Mungkin kita dibenci, kita dihina, kita dipandang sebelah mata, atau bahkan kita diolok-olok. Sama halnya seperti apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dan hari ini di dalam pembacaan Alkitab kita pun Rasul Paulus dia melihat bahwa perjuangan kehidupannya itu sudah tidak lama lagi. Paulus akan menyelesaikan pertandingan hidupnya. Ia mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, ia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Namun sebelum Paulus sampai kepada akhir dari pertandingan hidupnya, ia melihat bahwa pelayanannya, bahwa karyanya itu harus terus berlanjut di dalam kehidupan. Kabar tentang Kristus juga harus disiarkan, bahkan setelah Rasul Paulus ini wafat. Kemudian Rasul Paulus mendelegasikan tugas pelayanan kepada murid yang ia percayai, yakni Timotius.
murid yang ia bina sebagai penerus pelayanannya, dan karena tidak mudah untuk melakukan tugas panggilan sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan dan juga penderitaan yang akan dialami, maka Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada Timotius. Isi pesan atau isi nasihat dari Rasul Paulus ini ialah sebagai berikut. Beritakanlah firman dengan setia. Beritakanlah firman dengan teguh. Jangan putus asa untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyatakan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian tegurlah apa yang salah. Ketika melihat ada pengajaran yang sesat, ketika melihat ada begitu banyak kekeliruan, tegurlah apa yang salah. Bawalah orang-orang yang hidup di dalam keliruan, yang sudah jauh dari kehendak Tuhan untuk kembali ke dalam track Tuhan Yesus Kristus. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan, kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu berarti harus mengatur pengendalian diri. Jangan kemudian terbawa arus dengan segala pengajaran yang sesat. Dan kemudian sabarlah menderita. Tetap sabarlah. Jangan takut ketika diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan juga berbagai rintangan. Teruslah memiliki kesabaran yang tidak terbatas. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dibenci, tidak disukai, atau bahkan diolok-olok, tetap sabarlah untuk menderita. Dan kemudian tunaikanlah tugas pelayananmu. Hiduplah untuk terus memberikan diri, mengabdi kepada Allah dan juga kepada sesama. Mengabdilah sampai garis akhir kehidupan. Kerjakanlah pengabdian kita kepada Allah dan sesama sampai tuntas. Peliharalah juga iman kepada Tuhan sampai garis akhir kehidupan kita. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada Timotius, dan bukan hanya nasihat bagi Timotius, tapi nasihat juga kepada kita sebagai murid-muridnya yang mengikut Tuhan Yesus untuk tetap memelihara iman kita. Kuasailah diri kita, jangan terbawa arus dengan berbagai pengajaran-pengajaran sesat ataupun hal-hal yang menggoda kita, yang kemudian menjauhkan diri kita dari Tuhan. Sabarlah menderita di tengah-tengah dunia ini. Ketika ada begitu banyak hal yang menyakiti hati kita, atau ada begitu banyak situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian kita menderita, sabarlah untuk menderita. Jangan kemudian kita goyah. Dan kemudian tunaikanlah tugas panggilan kehidupan kita, pelayanan kita, sampai di garis akhir kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa juga terus menolong setiap kita. Meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan penderitaan, kita bisa terus melakukan pelayanannya di dalam hidup kita dan memilih untuk terus mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sapaan firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan pada hari ini. Ajarlah setiap kami ya Tuhan, untuk dapat terus menyatakan kebenaran firman-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami dapat terus menguasai diri kami bisa sabar untuk menderita, dan kami pun dapat terus menunaikan tugas pelayanan kami di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, maupun di dalam pelayanan kami di gereja dan lain sebagainya. Meskipun ada begitu banyak tantangan dan rintangan yang ada di hadapan kami, tetapi ajarlah setiap kami untuk dapat terus memelihara iman percaya kami sampai di garis akhir pertandingan kehidupan kami. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur serta menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.